Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita untuk yang kedua kalinya kuliah online karena ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan saya hadir secara fisik. Ketidakhadiran secara fisik tidak berarti tidak ada perkuliahan. Kita patut bersyukur dimudahkan dengan teknologi. Dengan teknologi itu tanpa mengurangi sedikit pun. Sekali lagi, tanpa mengurangi sedikit pun proses perkuliahan yang semestinya kita lakukan. Karena itu, dalam posisi ini, mari kita awali dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Niat, mohon ridha Allah, mudah-mudahan interaksi keilmuan yang kita adakan pada kesempatan ini adalah interaksi keilmuan yang senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ilmu apapun yang kita bahas pada kesempatan adalah ilmu yang manfaat dan barokah, manfaat buat kita dan barokah buat lingkungan, serta nanti ketika saudara sudah masuk di dunia kerja yang di situ mempersyaratkan kompetensi akademik yang saudara butuhkan betul-betul manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita di edisi 15 Oktober ya. Iya, Pak. 15 Oktober 2025 kita akan kuliah dari jam 18 sampai 19.30 ya atau 1 jam setengah dengan materi hari ini kita akan membahas tentang dua hal yaitu tentang ini kita akan membahas bentar kita akan membahas tak yaitu tentang tentang mahar tentang mahar. Sekali lagi kita akan membahas tentang mahar dan tentang walimatul urus dan keharamannya untuk meminang lamaran ini tentang mahar dan ini yang kedua tentang walimatul urus dan keharaman apa? Keharaman hadir di walimah tanpa diundang. Saudara pernah ketemu ada orang tidak diundang tapi tiba-tiba dia datang? Saudara Amin, pernah lihat ada orang tidak diundang tapi tiba-tiba datang? Kurang tahu Ya, sih, Pak. bahkan bawa amplop pun amplop kosong. Dia memasukkan amplop ke dalam kotak, tapi amplop itu tidak berisi. Nah, inilah jangankan menipu seperti itu, makan aja itu sudah dianggap sebagai orang yang mencuri, mencuri. Karena itu pada kesempatan ini kita akan membahas panjang lebar terkait dengan dua hal itu. Dari ke CPMK yang ketiga Tiga ya, Pak. untuk materi Oke. keempat yaitu ini larangan meminang lamaran saudaranya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari hadis 5142 dan di dalam riwayat
Imam Muslim dalam Sahih Muslim hadis yang ke 1412. Sahabat yang meriwayatkan ini adalah Ibnu Umar. Siapakah Ibnu Umar? Adalah Abdullah bin Umar. Siapakah Abdullah bin Umar? Adalah anak Umar bin Khattab. Beliau meriwayatkan dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. La yakhtubar rajulu ala khidbati akhihi hatta yatrukul khatibu qablahu ayyadzana lahul khatibu. Layak tuba ora kena nglamar sapa rajulun wong lanang ala khidbati akhihi ing atase lamaran dulur lanange rajul hatta yatruku sehingga hatta yatruka sehingga ninggalake sapa al khatib wong kang lamar qablahu ing dalem sadurunge lamaran au ya zana utawa ngijini lahu kanggo wong kang lamar iku sapa al khatib wong kang lamar. Hadis ini sudah menyatakan bahwa jikalau ada seseorang sudah dilamar maka dilarang untuk melamar lamaran saudaranya yang telah dilamar itu, apalagi merebut dan menyelingkuhinya. Sekali lagi, apalagi merebut dan menyelingkuhinya. Wong melamar lamaran yang sudah dilamar pun tidak boleh apalagi mengambil itu. Kecuali jika orang yang melamar tadi itu sudah meninggalkannya. Artinya orang yang melamar tadi sudah membatalkan atas lamarannya itu. Setelah dibatalkan maka baru boleh dilamar. Atau dah wes gak apa-apa wes, aku tak cari lagi silahkan engkau lamar. Itu pun bisa. Silahkan kau lamar. Aku sudah tidak butuh lagi. Atau sudah saya kasih kesempatanmu kepadamu. Lek gelem, lek mau sama engkau, silahkan engkau ambil. Kalau tidak mau jangan dipaksa. Misalkan begitu. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, di dalam Sahih Muslim hadis 1414, sahabat yang meriwayatkan ini adalah Uqbah bin Amir dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al mu'minu akhul mu'mini wala fala yahillu lil mu'mini ayub ta'a ala bai'i akhihi wala yakhtuba ala khidbati akhihi hatta yazar. Al mu'minu orang mukmin. Sekali lagi, al-mu'minu, orang mukmin atau orang yang beriman adalah akhul mukminin, adalah saudara mukmin yang lain. Fala yahillu, maka tidak halal lil mukmini bagi orang yang beriman ayyabta'a, jikalau orang yang beriman itu membeli ala bai'i akhihi atas pembelian saudaranya. Ini dikandung maksud bila mana ada seseorang menawar satu barang sebelum dia meninggalkan majelis itu, maka orang ini tidak boleh menawar barang itu. Kecuali orang yang menginginkan barang itu sudah tidak menginginkan lagi atau tidak ada kesepakatan harga transaksi. Sehingga orang yang menawar tadi sudah meninggalkan. Atau ada barang yang sudah dipesan, sering begitu. Ada orang yang sudah pesen, kemudian tidak diambil-ambil, tiba-tiba ada orang yang menginginkan barang yang sama, setelah itu kemudian barang itu diberikan. Itu haram hukumnya. Jika apa itu haram? Jika dilakukan berdosa, jika ditinggalkan dapat pahala. Artinya, orang yang membeli pesanan saudaranya yang beriman, maka jika dia mengambilnya barang yang sudah dipesan atau dibeli saudaranya atau ditawar saudaranya, maka dia berdosa. Tapi jika dia tidak melakukannya, dia dapat pahala. Itu namanya yang disebut dengan haram. Kemudian, demikian pula walayah tuba,
tidak boleh melamar ala khitbati akhihi atas lamaran saudaranya hatta yazar hingga dia meninggalkan atas perempuan yang dilamar itu. Jadi misalkan Mas Amin menginginkan seorang perempuan, tapi setelah dilamar dalam perjalanan waktu ternyata ada sesuatu hal dan lain sebab yang tidak memungkinkan. Sekali lagi, ada sesuatu hal dan lain sebab yang tidak memungkinkan Mas Amin melanjut. Kita lanjut ya. Jadi kalau kemudian misalkan Mas Amin melamar seorang perempuan, selama Mas Amin belum membatalkan, maka ketika ada orang mencoba masuk, itu adalah haram hukumnya. Apa itu haram? Jikalau dilakukan berdosa, jikalau ditinggalkan dapat apa? Dapat apa? Dapat apa Mas Amin? Dapat pahala. Pahala, Pak. Nah, itu terkait dengan larangan. Sekarang saya share lagi ya. Saya share lagi. Kita lanjut ya. Kemudian, Ya, apa kandungan dari dua hadis tersebut? Maka dua hadis tersebut merupakan dalil terlarangnya seorang laki-laki meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh laki-laki lain, atau membeli barang yang setelah dipesan, atau mengambil barang yang baru ditawar dan itu masih khiyar majelis atas apa? Atas pesanan atau tawaran mukmin lainnya, muslim lainnya. Kemudian ada dua pengecualian. Jikalau seorang laki-laki boleh meminang lamaran, meminang seorang perempuan atas pinangan laki-laki lain dengan catatan satu, satu bahwa laki-laki yang melamar itu telah meninggalkan wanita yang dipinang. Yang kedua, mengizinkan, udah silahkan. Kalau kamu menginginkan silahkan engkau ambil. Laki-laki pertama tadi sudah mengizinkan, udah wong ini kata pepatah selama belum ada janur melengkung, sekali lagi selama belum ada janur melengkung silahkan. Kau tak izinkan untuk membujuk, merayu, kalau mau dengan kau silahkan ambil, kecuali begitu. Jikalau tidak ada dua hal tersebut, maka apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki mengambil pinangan atau mengambil seorang perempuan yang sedang dipinang, maka hukumnya adalah haram. Kemudian, mayoritas ulama berpendapat bahwa jika pinangan laki-laki kedua tersebut diterima oleh sang wanita, yang selanjutnya terjadi akad nikah, maka akad nikah itu tetap sah dan tidak batal. Memang betul, dia telah melanggar larangan dan kemudian perempuan tadi mau dilamar sampai dinikah, maka pernikahannya sah dan tidak batal, namun berdosa. Sekali lagi, jikalau selanjutnya wanita yang dipinang tadi mau menerima pinangan laki-laki yang lain dan kemudian terjadi akad nikah, maka akad nikahnya adalah sah dan tidak batal. Tapi tetap berdosa karena dilarang untuk mengambil perempuan yang telah dilamar oleh orang lain. Kemudian sekarang kita bahas tentang mahar. Apa itu mahar? Mahar itu ada di dalam ini, bisa dilihat dalam syair atau nadzoman dalam kitab Bulughul Maram. As-sidaku lahu samaniyatu isma, bahwa sidak itu ada berapa? Samaniyatu isma, ada 8 nama. Manzumatun yang dirangkai dalam nadzoman fi qauli, dalam qauli itu apa? Yang pertama adalah sidaqun, yang kedua mahrun, yang ketiga nihlah,
Yang keempat faridoh. Yang keenam hibaun. Yang keenam ijroh. Yang ketujuh akor. Dan yang kedelapan adalah alaiq. Sekali lagi, ada 8 nama. As-sidaku, as-sidaku atau mahar. Lahu, mahar itu ada berapa? Sama niatu isma. Ada 8 nama. Yang terangkai dalam nadzoman. Yang yaitu sidak, satu sidak, dua mahar, mahrun. Yang ketiga adalah nihlah. Yang keempat faridoh. Yang kelima hibah. Yang keenam ijroh. Yang ketujuh akor. Dan yang kedelapan adalah alaik. Dalam bahasa Arab, mahar itu disebut dengan sidak. Sidak itu adalah pemberian. Jadi, dalam madhab Maliki, sidak itu termasuk rukun. Jikalau rukun tidak terpenuhi, maka ijab kabul batal. Dalam madhab Syafi'i, sidak atau mahar itu termasuk syarat. Jikalau tidak dibayarkan maharnya, maka kelaminnya belum halal bagi laki-laki yang menikahinya. Jadi kalau seorang laki-laki tidak membayar maharnya, maka kelaminnya tidak dihalalkan untuk dipakai. Kemudian di dalam hadis riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu an dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahaqqus syurut, syarat yang paling berhak an-natufu untuk dipenuhi bihi mastahlaltum bihil al-furuj, bahwa syarat yang paling harus dipenuhi adalah syarat yang menghalalkan kemaluannya. Berarti jikalau tidak dibayar mahar, maka kemaluannya belum halal untuk dipakai. Sehingga dalam ulama Syafi'iyah, jikalau mahar tidak dibayar, dia bisa jadi suami istri tapi belum bisa untuk apa? Untuk tidur bareng. Tidur dalam artian yang spesifik. Kemudian di dalam hadis riwayat Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, kakeknya berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imro'atin, dimanapun seorang perempuan nakahat yang menikah ala sidak, diikat dengan mas kawinnya, au hibain atau pemberian, au iddatin atau janji qabla matin nikah, sebelum akad nikah, fahuwalaha, maka itu akan menjadi milik perempuan itu, wa makana ba'da ismatin nikah, adapun wa makana ba'da ismatin nikah, adapun pemberian setelah akad nikah, fawaliman u'tiyahu, maka ia akan menjadi milik yang diberi. Wa ahakku ma'ukrima, dan yang paling layak untuk dimuliakan araju seorang laki-laki alaihi ibnatahu, ialah putrinya, au ukhtuhu atau saudara perempuannya. Artinya, siapapun perempuan yang menikah dengan mas kawin atau pemberian atau janji sebelum akad nikah, maka itu semua akan menjadi milik perempuan tadi. Adapun pemberian setelah akad nikah, maka itu akan menjadi milik yang diberi. Dan orang yang paling layak diberi pemberian adalah putrinya atau saudaranya. Berarti kalau pemberian itu setelah akad nikah, itu namanya nafkah. Kalau sebelum menikah, itu adalah bagian dari sidak atau mas kawin. Kemudian kita lanjut. Nah,
Dari sini barangkali ada yang ditanyakan Mas Amin. Halo, silakan Mas Amin. Mau tanya Pak, Ya, silakan. jadi kayak gini Pak, kan apa tuh? Saya kan punya kayak bibi itu kan nanti kan kayak nikah, terus kan kayak keluarga gitu, misalnya keluarga A, keluarga B. Nah, kan keluarga A tuh kan minta maharnya 300, tapi kan misalnya dari keluarga saya sendiri kan tidak tahu apa tuh maharnya segitu. Itu bagaimana hukumnya Pak? Coba tolong diulang lagi. Kan misalnya kan keluarga A kan minta uang maharnya ke laki-laki itu kan 300. Sedangkan kita sendiri kan uang maharnya kan belum ditentukan berapa gitu, Pak. Itu bagaimana hukumnya gitu, Pak? Mahar itu memang yang menentukan di pihak istri. Nah, Jadi, kalau di tradisi Sulawesi ada namanya uang panai. Uang panai itu adalah uang pemberian. Selain itu ada uang mahar. Dan maharnya luar biasa besar itu. Semakin tinggi status sosialnya, semakin mahal harganya. Nah, kemarin kebetulan saya baru dari Sulawesi Selatan selama 1 pekan. Saya sempat berbincang-bincang dengan kepala KUA di satu kecamatan di daerah Wajo sana, bahwa semakin berkualitas, berbobot keluarga dari perempuan, apa itu, uang panai, uang maharnya semakin besar. Uang pemberiannya semakin besar. Karena apa? Karena kebutuhan untuk akad pesta pernikahan itu banyak yang diundang dan orang top, sehingga biayanya semakin mahal. Semakin mahal. Jadi kalau kepingin dari keluarga yang, misalkan ada keluarga yang sawahnya lebar, pa- luas, kemudian keluarganya terhormat, tentu yang diundang adalah orang-orang yang terhormat, sehingga mengadakan pesta pernikahan itu semakin butuh biaya banyak. Ketika pesta pernikahan semakin butuh biaya banyak, maka yang dibayarkan, yang diberikan pihak mempelai laki-laki semakin banyak. Di atas 100 juta itu pemberiannya. Belum lagi mas kawinnya. Mas kawinnya itu tanda sebagai kesanggupan seorang laki-laki yang akan menikahi. Yang paling murah itu di Jawa. Pengalaman saya ketika saya tugas di KUA itu, ketika apa itu, memeriksa berkas-berkas, saya tanya, Mbak, minta mas kawin berapa? Jawabannya sambil geremet, "Kulo niki terserah mas mawon saikhlase." Bahkan ada yang rela hanya dikasih mas kawin apa? Baca Fatihah saja. Ada yang rela dengan mas kawin baca kul huwallahu ahad aja. Apakah sah? Sah. Kalau itu memang dinati sebagai mas kawin. Karena mas kawin itu adalah satu pemberian yang mengandung manfaat. Nah, tingkat ukuran kemanfaatan itu, maka itu sifatnya adalah fleksibel. Karena itu yang menentukan mas kawin itu bukan pihak laki-laki, tapi pihak perempuan. Jikalau kemudian dia tidak mampu dengan mas kawin itu, sementara mempersyaratkan itu, ya bisa juga batal. Bisa juga batal gitu. batal. Oke. Ada yang lain, Mas Amin? Udah itu aja, Pak. Ya, oke, kita lanjut ya. Dari materi berikutnya. Materi berikutnya saya share ya. Jadi itu